Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Yuliandari, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang materi karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Karya ilmiah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Secara umum, karya ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi untuk menyelesaikan masalah di dalam tulisan tersebut. Masalah yang terdapat pada karya ilmiah bersifat objektif dan faktual. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah adalah tulisan yang berisi tentang fenomena atau peristiwa yang ditulis berdasarkan kenyataan. Nah, yang selanjutnya ada tujuan dari karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antar sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, melatih berpikir, karena untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang keempat, sarana pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Dan yang kelima, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian saat ingin membuat karya ilmiah. Ciri-ciri karya tulis ilmiah merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian dari seseorang. Penelitian akan bermanfaat apabila dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama adalah sistematis, artinya tersusun dengan pola yang baku. Yang kedua, logis atau masuk akal, artinya isi dari suatu karya ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh logika dan akal sehat. Yang ketiga, objektif, artinya berlandaskan pada teori, bukan berlandasan pada pemikiran pribadi seorang yang akan membuat karya ilmiah. Yang keempat, faktual, yang artinya karya ilmiah ditulis berdasarkan fakta, bukan karena berdasarkan imajinasi dari penulisnya. Jenis karya ilmiah dibagi menjadi 3, yaitu populer, semi-formal, dan formal. Yang pertama adalah jenis karya ilmiah populer. Karya ini dibentuk secara ringkas dan menggunakan ragam bahasa populer atau lebih santai dan menarik, seperti menggunakan kalimat yang mudah dipahami. Umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media sosial. Dan yang kedua, jenis karya ilmiah semi-formal. Karya ini mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. Dan yang ketiga, jenis karya formal. Bentuk karya ilmiah formal ini harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap. Misalnya, skripsi, tesis, maupun disertasi. Struktur karya ilmiah populer. Bentuknya manusaka dan bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Selain itu, karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran ataupun majalah. Dan yang kedua, struktur karya ilmiah formal. Yang pertama, judul, tim pembimbing, abstrak, daftar isi, bab pendahuluan, kerangka teoritis, metode penelitian, bab pembahasan dan hasil penelitian, bab kesimpulan dan rekomendasi, daftar pustaka, lampiran, riwayat hidup penulis atau peneliti. Dan yang ketiga, struktur karya ilmiah semi-formal. Yang pertama, judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga kerangka teoritis, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima pembahasan,
Yang keenam, simpulan dan saran. Dan yang ketujuh, daftar pustaka. Cara pembuatan karya ilmiah. Yang pertama, persiapan atau perencanaan. Yang kedua, pengumpulan informasi. Yang ketiga, penulisan draft. Yang keempat, revisi. Yang kelima, penyuntingan. Yang keenam, publikasi. Nah, berbeda dengan karya tulis ilmiah, karya tulis non-ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung dengan fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa yang tidak terlalu formal. Tapi terkadang juga ada karya non-ilmiah yang menggunakan bahasa formal dan teknis, tergantung dengan konsep penulisan yang ingin diterapkan oleh penulis. Berbeda dengan karya ilmiah yang memang harus menerapkan bahasa yang formal. Nah teman-teman, berikut adalah ciri-ciri karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan subjektif. Yang ketiga, bersifat persuasif. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatisir. Yang kedelapan, tanpa dukungan bukti. Yang kesembilan, penyajian disertai dengan sejarah. Yang termasuk dalam karya tulis non-ilmiah adalah cerpen, novel, drama, dongeng, dan roman. Setelah membahas dari pengertian karya ilmiah dan non-ilmiah, berikut perbedaan antara karya tulis ilmiah dengan karya tulis non-ilmiah. Karya tulis ilmiah berdasarkan dari penelitian atau faktual objektif, yaitu fakta dan objek yang diteliti harus berkesinambungan atau sesuai serta dapat dibuktikan. Sedangkan karya non-ilmiah bukan dari penelitian, tetapi dari pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi pribadi, dan tidak perlu berupa fakta serta dapat didramatisir oleh si penulis. Karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis atau berurutan. Penulisannya menggunakan metode yang sudah ditentukan. Sedangkan karya non-ilmiah adalah karangan yang bebas, bisa dengan alur cerita maju, mundur, atau alur campuran. Karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah, dengan kata lain sesuai dengan metode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah tidak ada ketentuan penulisan seperti itu. Penulisannya bebas menggunakan model bahasa yang diinginkan oleh si penulis. Suatu kritik dalam sebuah karya ilmiah haruslah berdasarkan bukti. Sedangkan dalam karya non-ilmiah tidak harus berdasarkan bukti atau fakta, hanya berdasarkan apa yang difikirkan oleh pengarang atau penulis saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.